Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Khalid Hidayat di channel Laundry Pesantren. Hari ini saya ingin review tentang chemical pelengkap dari chemical laundry. Di antara pelengkap chemical laundry itu ada namanya anti noda atau spotter yang umum digunakan oleh para laundry trainer dalam mengatasi noda-noda tertentu. Artinya, ketika kita menemukan noda pakaian yang ringan, yang sedang, atau yang berat, tentu takaran chemicalnya pun atau takaran deterjennya pun akan disesuaikan dengan tingkat kekotoran pada pakaian tersebut. Namun ternyata faktanya bisa jadi dalam prosesnya ada beberapa noda yang memang memiliki karakteristik dan khusus yang memang tidak bisa diselesaikan oleh deterjen tersebut. Maka diperlukan beberapa deterjen atau diperlukan beberapa anti noda tertentu untuk bisa membantu proses pembersihan dari noda yang terdapat dalam pakaian. Walaupun sebetulnya banyak faktor ya, karena memang setiap noda itu dia punya karakteristik tersendiri. Yang kedua, bahan pakaian pun kan sebetulnya akan mempengaruhi. Yang ketiga, tingkat atau kelamaan noda yang tumpah di dalam pakaian kita pun itu juga mempengaruhi. Kalau misalkan nodanya masih di bawah 36 jam, mungkin kita masih bisa treatment dengan normal. Tapi kalau sudah di atas 36 jam, tentu itu menjadi sebuah PR bagi kita untuk bisa menyelesaikan noda tersebut dan sudah harus bersih kembali sebagaimana biasa. Baik, di depan saya ini ada beberapa chemical pelengkap atau pendukung, katakanlah anti noda atau spotter ya. Ini dari satu brand tertentu memang, tapi ini kurang lebih teman-teman jangan fokus pada brand atau produknya ya, tapi lebih kepada fungsinya. Apa sih fungsinya, dan kalau misalkan nanti ternyata ada di produk atau brand lain ya nggak ada masalah, yang penting fungsinya paham. Nah, yang biasanya digunakan untuk melengkapi deterjen atau chemical laundry itu yang pertama ada alkalit namanya. Alkalit ini biasanya kita buatkan atau kita gunakan pada saat proses spotting di awal. Misalkan noda-noda yang biasa terlihat, kayak misalkan di pergelangan tangan atau daki di kerah, atau kalau ada celana, ujung celana biasanya keinjek-injek kena tanah. Nah, biasanya kita kasih spotter dulu. Nah, spotternya pakai alkalit. Nah, alkalit ini bisa disikat, dioleskan, tidak harus bersih seketika itu karena nanti prosesnya juga kan akan dicuci ya. Jadi jangan berharap simsalabim abrakadabra langsung bersih ketika dioleskan alkalit ini, enggak. Jadi tetap ada prosesnya, dan itu nanti dia akan berjalan sambil nunggu proses pencucian, dia akan bekerja. Nah, akan lebih maksimal lagi pada saat proses pencucian diikutkan dengan pakaian lain, dan dia akan diproses dengan pakaian-pakaian yang lainnya. Ini untuk anti noda pertama yaitu alkalit. Yang kedua ada emulsi, ini digunakan untuk mengangkat noda minyak. Ya, noda minyak, noda santan, noda oli kalau ada orang bengkel gitu ya. Nah, biasanya untuk minyaknya diangkat dulu sama emulsifier ya. Kayak dulu misalkan saya punya customer langganan salon dan spa. Nah, mereka biasanya agak sedikit banyak main minyak tuh. Jadi agak susah juga sih, apalagi setelah dicuci mungkin minyaknya hilang, tapi aromanya biasanya masih tetap ada. Ya, tapi minimal minyaknya itu sudah keangkat duluan oleh si emulsifier ini. Jadi dia noda khusus untuk pengangkat minyak-minyakan ya. Oli atau kuah santan atau apapun itu, mungkin bisa pakai emulsifier. Berikutnya ada bleaching. Nah, bleaching ini brightener lah ya. Jadi dia pemutih.
Walaupun bentuknya brightener itu ada dua, ada yang cair, ada juga yang powder. Nah, kalau yang cair mungkin seperti ini. Untuk ketentuannya ya sama seperti ibu-ibu rumah tangga atau teman-teman laundry. Kalau bleaching untuk memutihkan tentunya jangan dicampur dengan pakaian berwarna karena nanti akan bisa jadi melunturkan ya. Fungsi bleaching yaitu untuk memutihkan. Maka dari itu jangan dicampur dengan pakaian warna. Karena kalau dicampur dengan pakaian warna, khawatirnya nanti justru pakaian warnanya yang malah kelunturan atau malah jadi belang-belang karena dicampurkan dengan bleaching ini. Jadi dia hanya khusus untuk pakaian putih dan untuk mencerahkan ya. Untuk takarannya bisa disesuaikan. Untuk pengerjaannya boleh sebelum mencuci atau misalkan boleh setelah mencuci, tapi nanti mungkin bisa dipastikan bahwa si bleachingnya disesuaikan dengan kasus atau nodanya seperti apa ya, karena memang bisa jadi ada noda yang menahun tadi yang saya sampaikan. Kalau nodanya sudah menahun dan terlalu lama, dia sudah mengikat ke dalam serat kain, tentu butuh treatment tertentu. Bisa jadi mungkin nanti harus disupport dengan air panas. Enggak cuma air panas, ternyata harus air mendidih. Enggak harus air mendidih, bahkan pakaiannya juga direbus di dalam panci panci air misalkan. Nah, itu juga kasuistik sih memang, tapi itu menjadi sebuah runutan yang kalau misalkan tidak bisa ditreatment pakai deterjen utama, boleh pakai deterjen pendukung lainnya. Kalau misalkan ternyata nggak bisa juga, ya berarti bisa dicoba dengan step-step yang berikutnya. Kemudian ini Oxibus. Nah, Oxibus ini dia agak keras ya, karena memang dia HO2O, jadi agak sedikit keras memang. Jadi chemical yang di depan ini sebetulnya anti noda ini kalau saya rekomendasikan teman-teman ketika treatment ya pakai sarung tangan lah biar safety ya. Karena kalau misalkan kena tangan juga agak sedikit gatel nih untuk yang Oxibus ini nih. Bahkan kalau misalkan kita kena Oxibus biasanya agak ada efek kayak menjadi putih gitu. Si tangannya ini atau kulit yang terkena itu menjadi putih dan agak gatel gitu ya. Walaupun terus gimana kalau kena, ya tinggal cuci aja sering-sering gitu ya. Nanti juga kembali lagi. Biasanya cuma teman-teman yang agak sensitif dan baru pertama kali biasanya kaget, wah ini tangan saya kok jadi putih ya, terus gatel-gatel lagi ya. Nggak usah khawatir, cuci aja sering-sering, nanti juga akan hilang ya. Tapi saya memang sarankan teman-teman yang mau pakai chemical anti noda ini tentu supaya safety ya pakailah sarung tangan karet atau yang melindungi tangan teman-teman. Dan yang terakhir ini ada source. Nah, source ini dia berfungsi untuk menetralisir. Nah, saya dulu punya pengalaman di sekitar 5 tahun lalu lah, dulu awal-awal saya punya karyawan baru, terus kemudian dia ada noda pakaian putih, punya customer tanah merah gitu ya. Nah, terus kemudian dicuci pakai deterjen biasa nggak hilang, terus kemudian dikasih bleaching juga nggak hilang, terus kemudian karena itu prosesnya malam hari itu ya, malam hari akhirnya dia coba pakai Oxibusnya diolesin pakai sikat gigi. Dia bilang nggak hilang juga nih, akhirnya dia jemur atau dia simpan di atas motor gitu ya, didiamin aja gitu. Akhirnya pagi-pagi pas ketika dilihat ternyata betul nodanya hilang dan pakaiannya pun hilang gitu. Kenapa? Karena rapuh ya, jadi ternyata dia masih terus bekerja gitu ya. Makanya teman-teman kalau pakai chemical atau anti noda atau spotter yang ada, hati-hati, harus di finishing oleh source. Untuk apa? Memastikan bahwa mereka atau nih anti noda ini setelah digunakan source, pembilasan source itu semuanya selesai gitu ya.
Jadi jangan sampai kita nganggapnya oh udah selesai nih, oh nggak hilang nih, ternyata dia masih bekerja gitu. Akhirnya bukan hanya nodanya yang hilang, tapi juga pakaiannya juga rapuh. Kenapa? Karena panas, dia nggak kuat gitu ya. Nah maka dari itu source ini penting untuk menetralisir. Jadi pastikan ketika kita sudah menggunakan spotter anti noda ini yang karakternya memang agak lebih keras gitu ya, pastikan diakhiri dengan pembilasan source untuk menghentikan aktivitas dari spotter yang ada ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita sharing-sharing lagi tentang berbagai macam fungsi chemical, atau misalkan kalau ada teman-teman punya kasus nih di laundrynya atau di rumahnya, entah itu kasus tentang noda atau misalkan pakaian yang mau di treatment anti noda, nah boleh nanti di share atau di komen-komen di kolom komentar, supaya nanti diskusinya bisa lebih hidup lagi dan kita bisa saling sharing-sharing tentang knowledge laundry lebih banyak lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.